Halo teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini and welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang datang dari seorang gadis bernama Ningsih. Cerita ini bermula dari kandasnya hubungan antara Ningsih dan kekasihnya. Sakit hati yang dirasakan oleh sang mantan menggelapkan mata hatinya untuk melenyapkan Ningsih secara perlahan. So, kira-kira gimana ceritanya? Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Kisah ini datang dari seorang gadis asal Jakarta bernama Ningsih. Ningsih adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Ia bekerja sebagai seorang SPG di salah satu mall di Jakarta. Sebagai seorang SPG, Ningsih tergolong sebagai wanita yang cantik dan modis. Dan dia sangat memperhatikan setiap detail penampilannya. Pada tahun 2005, Ningsih yang sudah menjalin hubungan cukup lama dengan kekasihnya, berniat ingin meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namanya adalah Rudy, seorang pria asal Banten yang menjadi calon suami Ningsih. Berbagai hal pun mulai dipersiapkan beberapa bulan menjelang datangnya hari bahagia mereka. Rudy yang sangat menyayangi Ningsih mempercayakan Ningsih untuk menyimpan uang tabungannya. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk membeli berbagai keperluan pernikahan mereka. Ningsih pun dengan senang hati menerima uang itu dan menyimpannya. Namun, entah apa yang ada di benak Ningsih, uang yang seharusnya digunakan untuk keperluan pernikahannya itu justru ia gunakan untuk berbelanja pakaian dan barang-barang yang seharusnya tidak dibeli. Hal tersebut dilakukan berulang kali tanpa sepengetahuan Rudy. Menjelang hari pernikahannya, Rudy mulai mempertanyakan uang tabungannya yang tempo hari diberikan kepada Ningsih. Dan betapa terkejutnya Rudy ketika Ningsih mengatakan bahwa uang yang ia berikan sudah habis untuk berbelanja pakaian dan barang-barang lain. Padahal Rudy sudah mengumpulkan uang itu sejak lama, namun disalahgunakan oleh calon istrinya sendiri. Seketika saat itu pun terjadi cekcok antara Rudy dan Ningsih. Rudy yang sangat kecewa terus menyalahkan Ningsih. Dan bukannya meminta maaf, Ningsih justru terus mengelak dan tidak ingin disalahkan. Hingga terdengarlah ucapan-ucapan pahit dari mulut Ningsih yang menuding calon suaminya ini sebagai orang yang pelit. Ningsih juga memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Rudy yang mendengarnya merasa sangat kecewa dan sakit hati. Ia merasa tidak dihargai dan seperti dibuang oleh kekasihnya sendiri. Akhirnya hubungan mereka pun berakhir dan pernikahan mereka dibatalkan. Satu bulan kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai dirasakan oleh Ningsih. Kejadian pertama terjadi pada malam hari, tepatnya saat Ningsih sedang tertidur lelap. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara benda jatuh dari atas atap rumahnya. Suara itu terdengar begitu keras, sehingga membuat Ningsih berteriak ketakutan. Sontak seisi rumah pun terbangun mendengar teriakan Ningsih. Mereka bergegas menuju kamar Ningsih untuk mengecek keadaan. Ningsih pun menceritakan apa yang baru saja ia alami. Namun anehnya, tidak ada satupun orang rumah yang mendengar suara itu, dan hanya Ningsih yang bisa mendengarnya. Keluarga pun berusaha meyakinkan Ningsih bahwa semua baik-baik saja. Di hari-hari berikutnya, rupanya gangguan serupa kembali datang. Persis seperti sebelumnya, Ningsih yang sedang tertidur pulas lagi-lagi dikagetkan dengan suara benda jatuh di atap rumahnya. Dan Ningsih pun kembali membuat seisi rumah panik dengan teriakannya. Sejak saat itu gangguan pun terus berlanjut hingga sebulan lamanya. Rasa takut yang menghantui diri Ningsih membuatnya susah tidur. Begitu ia terlelap tidur, gangguan lain pun datang. Dalam tidurnya, Ningsih selalu bermimpi dikejar-kejar oleh seseorang. Kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Ningsih setiap malam membuatnya jatuh sakit karena kurang istirahat. Ibu yang tak tega melihat kondisi anaknya yang semakin aneh itu mulai mencium hal yang tidak beres. Ia lantas meminta Ningsih untuk lebih rajin sholat dan beribadah agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan musibah. Namun bukannya semakin membaik, keadaan justru semakin memburuk. Gangguan yang datang semakin menjadi-jadi. Bahkan Ningsih sempat mengalami kesurupan yang membuat keluarganya merasa panik. Dan semenjak kejadian kesurupan itu, ibu yang setiap malam mengawasi kamar Ningsih sering melihat bayangan hitam mondar-mandir di depan pintu kamar Ningsih yang letaknya di lantai 2. Sejak saat itu, hampir setiap malam Ningsih selalu mengalami kesurupan. Ibu yang tak tega melihat kondisi anaknya, lantas membawa Ningsih ke rumah guru ngajinya untuk didoakan.
Sejak saat itu, kondisi Ningsih berangsur membaik. Ia terlihat lebih tenang dan bisa tidur nyenyak tanpa mendapat gangguan. Karena dirasa efektif, akhirnya keluarga memutuskan untuk melanjutkan pengobatan tersebut. Secara rutin, Ningsih dibawa ke rumah Ustadz untuk didoakan. Sampai akhirnya, Ustadz mengatakan sesuatu pada ibu Ningsih. Hal ini menyangkut apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya. Ustadz mengatakan Ningsih dikerjain. Ia dikirimi guna-guna oleh mantan kekasihnya sendiri. Bahkan Ustadz secara terang-terangan menyebut nama si pengirim itu. Dan dia adalah Rudy. Sontak pernyataan itu membuat ibu kaget dan terkejut. Usai mengetahui nama tunggal si pelaku, keesokan harinya ibu dan kakak Ningsih bergegas untuk mendatangi rumah Rudy. Mereka mengatakan semua yang dialami oleh Ningsih beberapa bulan terakhir. Ibu dan kakak Ningsih juga menyampaikan permohonan maaf kepada Rudy atas semua kesalahan yang pernah diperbuat oleh Ningsih. Namun di luar dugaan, permintaan maaf itu ditolak mentah-mentah oleh Rudy. Ia beralasan sudah terlalu sakit hati dengan sikap Ningsih. Malam harinya setelah ibu menemui Rudy, Ningsih kembali mengalami kesurupan. Ningsih mengamuk dan berteriak dengan kerasnya sampai tetangga berdatangan ke rumah. Kali ini tenaganya begitu besar, hingga orang-orang yang membantu menahannya merasa kewalahan. Ningsih terus memberontak, bahkan ia sempat berlari mengambil sebatang pisau untuk melukai dirinya sendiri. Orang-orang yang melihatnya ikut panik sambil terus berusaha mengambil pisau dari tangan Ningsih. Sejak malam itu hingga seterusnya, kondisi kejiwaan Ningsih semakin memburuk. Ia jadi sering tertawa sendiri. Tak jarang ia juga sering terlihat menangis dan berbicara sendiri. Bahkan Ningsih tak mau mandi dan mengganti pakaiannya lagi. Kondisi badannya pun sangat kotor dan bau. Rambutnya sangat kusut dan kecantikannya perlahan mulai hilang. Suatu ketika ibu dan kakak Ningsih mencoba untuk memandikan Ningsih secara paksa. Namun Ningsih terus melawan hingga baju yang ia pakai robek. Dan pada saat itu, ibu sangat terkejut ketika melihat sekujur tubuh Ningsih ternyata menghitam dan budukan. Saat tiba datangnya bulan Ramadan, ibu kembali mencoba membawa Ningsih ke orang pintar untuk diobati. Usai diperiksa, orang pintar itu pun mengatakan bahwa Ningsih akan dibuat gila dan meninggal secara perlahan. Ia juga tak dapat berbuat banyak, karena kiriman yang diarahkan ke Ningsih ini cukup kuat. Mendengar hal itu, perasaan ibu dan keluarga pun hancur berkeping-keping. Mereka tak menyangka Rudy akan berbuat sejauh ini kepada orang yang dulu pernah menjadi kekasih hatinya. Meski terjadi selama bertahun-tahun lamanya, keluarga tak pernah menyerah dan selalu berusaha untuk mengobati Ningsih dengan berbagai cara. Bahkan mereka berkali-kali meruqyah Ningsih, hingga akhirnya kondisi Ningsih berangsur-angsur membaik. Perlahan Ningsih mulai bersikap layaknya orang normal. Ia mulai bisa diajak ngobrol dan sudah mau mandi lagi secara teratur. Keluarga pun merasa senang dengan perubahan yang diperlihatkan oleh Ningsih. Mereka merasa pengobatan ini efektif dan berhasil. Namun ternyata itu semua salah. Ningsih yang dikira sudah sembuh, ternyata melakukan hal yang tak terduga. Setiap malam ia pergi keluar rumah untuk menjajakan diri di pinggir jalan layaknya seorang PSK. Hal tersebut dilakukan setiap malam selama kurang lebih 1 bulan dan tanpa diketahui oleh keluarganya. Sampai akhirnya seorang tetangga yang melihatnya melaporkan perilaku Ningsih itu ke keluarganya. Keluarga yang mendapati laporan itu sangat syok. Mereka yang mengira Ningsih sudah sembuh, ternyata justru melakukan hal yang tak terduga. Sejak saat itu pun Ningsih tak diperbolehkan lagi untuk keluar rumah. Namun sayangnya mereka sudah terlambat, karena beberapa minggu kemudian, Ningsih diketahui telah hamil. Entah anak siapa yang telah dikandung oleh Ningsih, yang pasti kehamilannya ini membuat keluarga sangat terpukul. Namun keluarga memutuskan untuk tetap mempertahankan kandungan Ningsih. Meskipun setelah hamil, kondisi kesadaran Ningsih kembali menurun. Ningsih seperti kembali ke masa lalu. Ia tak mau mandi dan mengganti pakaiannya lagi. Sesekali ia mengamuk layaknya seperti orang kesurupan. Ia juga tidak mau makan. Padahal kehamilannya menuntut banyak makanan bergizi sebagai nutrisi untuk bayinya. Bahkan selama hamil, Ningsih justru lebih sering memakan butiran beras mentah ketimbang makanan matang yang tersedia di rumahnya. 9 bulan berlalu, akhirnya Ningsih melahirkan bayinya secara normal. Menjelang persalinan, kondisi Ningsih kembali. Ia bahkan terkejut dengan kondisinya yang telah hamil besar. Seakan selama ini kesadarannya telah diambil alih, sehingga ia tak mengetahui apa saja yang telah terjadi kepada dirinya sendiri.
Namun lagi-lagi kesadaran Ningsih tak berlangsung lama. Usai melahirkan, ia mulai kehilangan kesadarannya lagi. Tak mau ambil resiko, akhirnya keluarga memutuskan bayi yang telah dilahirkan Ningsih dirawat oleh salah satu kakaknya. Ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan sikap Ningsih yang dapat membahayakan bayinya sewaktu-waktu. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Ningsih mulai mengamuk lagi. Ia bahkan memaki-maki ibu kandungnya sendiri dengan kata-kata kotor. Ningsih juga merusak barang dan pakaian yang ada di dalam kamarnya. Keluarga pun kembali mencoba membawa Ningsih ke beberapa tempat pengobatan. Namun hasilnya nihil. Mereka hanya mengatakan kiriman untuk Ningsih sudah terlalu kuat, sehingga tak mampu untuk mengatasinya. Akhirnya keluarga hanya bisa pasrah. Mereka hanya berdoa untuk kesembuhan Ningsih dan berharap Ningsih tak menyakiti dirinya sendiri. Tepat 5 tahun sakitnya Ningsih, kondisi fisiknya semakin memprihatinkan. Badannya benar-benar berubah menjadi sangat kurus, seperti tengkorak berbalut kulit. Otot-ototnya pun melemah dan susah bergerak. Bahkan untuk bangun saja, ia harus dipapah. Hari demi hari dihabiskan di tempat tidur. 7 hari menjelang ajalnya, ingatan Ningsih kembali. Dan orang yang pertama kali ia ingat adalah ibunya. Ia pun menangis dan merintih di pelukan ibu kandungnya, yang selama ini dengan telaten merawatnya, walau sering diamuk dan dibentak-bentak olehnya ketika ia kesurupan. Ningsih juga mengatakan perasaan takutnya karena ia melihat sosok bayangan hitam di depan rumahnya. Malam terakhir sebelum kepergiannya, ingatan Ningsih benar-benar kembali sepenuhnya. Ia mampu mengenali semua anggota keluarganya. Ia juga mengingat masa lalunya ketika belum sakit. Namun ia tak dapat mengingat apa saja yang sudah terjadi sehingga membuat kondisinya menjadi seburuk itu. Keluarga pun mencoba menjelaskan dengan bahasa yang sehalus mungkin. Beberapa harapan yang ia ucapkan adalah keinginannya untuk kembali sehat dan kembali bekerja seperti dulu. Selebihnya Ningsih hanya bisa menangis di saat-saat terakhirnya. Malam itu seakan menjadi malam perpisahan bagi Ningsih dan keluarganya. Karena keesokan harinya, tepatnya saat azan subuh berkumandang, Ningsih meninggal dunia, sekaligus menjadi akhir penderitaannya selama lebih dari 5 tahun akibat kiriman dari mantan kekasihnya sendiri. Nah teman-teman, itulah cerita lengkap dari kisah hidup Ningsih yang begitu menyayat hati. Rasa sakit hati yang berbuntut panjang, menggelapkan mata dan menghilangkan rasa kemanusiaan dalam diri Rudy. Sepuas apapun dendam terbalaskan, balasan setimpal tetap akan datang darinya yang maha kuasa. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kalau kamu suka video ini silahkan klik like dan share. Dan kalau kamu suka channel ini jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, setia dipamit, stay positive, stay healthy, and see you again.